Kejadian 12 ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Aku akan memberkati orang-orang orang-orang yang memberkati engkau yang memberkati engkau dan mengutuk yang mengutuk orang-orang orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Amin. Amin. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Amin. Kejadian 12 ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Amin. 12 ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan dapat berkat. Dan 12 ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Terima kasih. Apa kabar kalian? Luar biasa, Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Wah, Kak Prisil, Neska, ternyata sudah hari Minggu lagi. Iya nih, cepat ya. Iya. Waktunya untuk apa sih hari Minggu? Sekolah Minggu. Siapa yang udah siap memuji Tuhan hari ini? Saya. Siapa yang udah siap mendengarkan firman Tuhan? Saya. Yuk, kalau gitu kita siapkan hati kita sekarang. Sekarang adik-adik boleh bangkit berdiri ya. Yuk, adik-adik bangkit berdiri, kita sama-sama. Kita katakan selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih
sekali buat kami. Terima kasih. Terima kasih. Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih syukur. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kembali kami ya Tuhan berkumpul pada pagi hari ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ajar kami untuk lebih baik lagi di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, walaupun kami masih kecil tapi kami dipersiapkan Tuhan untuk kedatangan-Mu. Terima kasih Bapa, ajar kami lebih lagi menjadi pasukan yang dipakai Engkau secara luar biasa. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wah, kalau kita udah berdoa, kan kata Tuhan 2-3 orang berkumpul, pasti Tuhan Yesus hadir di tengah kita. Ya kan? Yuk kita sama-sama angkat pujian ini ya adik-adik. Yuk Kak. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan irangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Lebih semangat lagi. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan hirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, lagi. Tuhan siapa yang besar? Tuhan Yesus. Kalau gitu, siapa yang di sini sayang sama Tuhan Yesus? Sayang. Adik-adik juga sayang kan? Ya dong. Angkat puji-pujian lagi. Let's go, let's go. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I
talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Kita akan berbuah kalau kita selalu taat akan firman Tuhan. Berarti sekarang waktunya untuk apa? Mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik boleh duduk. Yang di rumah ya, kita tetap berdiri di sini. Oke? Yuk. Sekarang sikap yang baik. Lipat tangannya, tutup matanya. Yuk kita angkat satu pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu
atas segala berkat-Mu yang Engkau limpahkan kepada kami. Sekarang kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami agar kami dapat sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo, shalom adik-adik semuanya yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa? Yesus dahsyat? Yes. Nah, siapa yang udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Wah, pasti udah pada siap ya semuanya. Oke, kalau udah siap, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa ya. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus yang Maha Besar, terima kasih ya Tuhan Yesus atas berkat-Mu bagi kami. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan Yesus yang beracara di tengah-tengah kami, buat kami bisa mendengar firman-Mu dengan baik Tuhan Yesus, supaya kami mengerti apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, semua angkat tangannya. Nah, oke, kalau begitu dibuka telinganya, karena Kak Adri mau menceritakan firman Tuhan, cerita tentang Daud dan Yonatan. Nah, adik-adik udah pernah dengar belum cerita tentang Daud dan Yonatan? Nah, kita simak ceritanya sama-sama ya adik-adik. Nah, jadi pada saat itu Yonatan dan Daud ini adalah teman dekat. Siapa di sini yang punya teman dekat di sekolah? Pasti banyak yang punya teman dekat kan? Nah, siapa di sini yang punya teman terus sampai jajan bareng-bareng, sampai ngerjain PR sama-sama? Nah, pasti ada kan yang kayak gitu kan? Pokoknya tidak bisa terpisahkan dan saling mendukung satu sama lain. Itulah yang dilakukan oleh Daud dan Yonatan. Tapi adik-adik, ayah dari Yonatan namanya adalah Saul. Dia itu benci kepada Daud dan dia selalu menyerang Daud, sehingga Daud seringkali terancam nyawanya karena si Saul, yaitu papanya Yonatan ya. Nah, tapi adik-adik, Yonatan ini teman baik sama si Daud, sehingga pada saat itu Yonatan dan Daud berjanji di hadapan Tuhan kalau mereka akan saling mengurus keturunannya masing-masing sampai selama-lamanya. Jadi Daud akan ngurusin keturunannya si Yonatan, dan kalau begitu juga Yonatan melakukan hal yang sama. Tapi adik-adik, pada saat itu bangsa Israel menyerang Filistin, dan si Saul ini yang adalah raja, dia harus berperang melawan Filistin. Tapi adik-adik, Saul dan Yonatan keduanya meninggal, tewas di tempat peperangan waktu melawan Filistin. Akhirnya, singkat cerita, Daud memukul balik serangan dari Filistin, dan dia berhasil mengklaim kembali semua yang udah direbut sama bangsa Filistin. Tanah-tanah, semua kekayaan Israel yang sebelumnya direbut Filistin berhasil direbut kembali. Dan jadilah Daud sebagai pengganti raja. Jadi raja yang baru. Nah, ada kebiasaan bagi raja-raja nih. Jadi, seorang raja itu biasanya dia akan membunuh anak-anak atau keturunan keluarga dari raja-raja yang sebelumnya. Karena raja yang sekarang merasa terancam bila ada keluarga yang masih hidup dari raja-raja yang sebelumnya. Karena bisa saja anak raja yang sebelumnya ini mengumpulkan tentara-tentaranya untuk menjatuhkan raja yang baru. Jadi untuk merebut. Nah, ini sama namanya sebagai konspirasi adik-adik. Nah,
Tapi apa yang dilakukan sama Daud? Daud tadi sudah berjanji kepada siapa? Yonatan. Tadi Yonatan siapanya Daud? Teman baiknya Daud. Nah, karena mereka teman baik dan dia tadi sudah berjanji pada Yonatan di hadapan Tuhan, maka dia harus menepati janjinya. Jadi dia lebih takut untuk tidak menepati janji daripada takut bahwa dia bisa menjadi gagal menjadi raja atau kekuasaannya dia akan diambil kembali sama anaknya Yonatan. Jadi dia nggak takut kalau kerajaannya dia akan diserang. Justru dia lebih takut kalau dia tidak bisa menepati janjinya kepada Yonatan. Jadi Daud pada saat itu dia bilang kepada panglima-panglimanya, coba tolong carikan, kalian cari tahu masih ada nggak nih keturunannya si Saul yang masih hidup. Aku mau tahu gitu. Langsung siap bos, dicari-cari. Terus ketemulah hambanya si Saul masih hidup, namanya adalah Ziba, katanya gitu. Coba dipanggil Ziba, katanya si Daud. Maka si Ziba ini dipanggil ke hadapannya Daud. Kamu yang bernama Ziba? Langsung, ya Tuan, ini aku, katanya. Apakah masih ada keturunan daripada Saul yang masih hidup? Katanya gitu. Terus katanya dia, masih ada tuanku. Namanya adalah Mephiboset. Mephiboset itu adalah anaknya Yonatan. Jadi Yonatan ini sudah punya anak, namanya Mephiboset. Mephiboset. Oke? Nah, dia ini disembunyikan adik-adik di Lodebar. Jadi ada di kota lain. Tanya, ya sudah kalau begitu panggillah si Mephiboset itu ke sini gitu. Tapi Mephiboset tuanku, dia itu cacat. Tanya gitu. Tanya ada, cacat? Kenapa dia memangnya? Jadi kedua kakinya itu timpang atau pincang ya adik-adik. Jadi dia berjalannya harus dengan tongkat. Kenapa itu bisa terjadi? Katanya Daud. Jadi pada saat Mephiboset itu berumur 5 tahun, pengasuhnya Mephiboset mengangkat dia, menggendong dia, lalu saking buru-burunya Mephiboset terjatuh dari gendongan pengasuhnya pada saat dia berumur 5 tahun tadi adik-adik. Nah, jadi itulah yang membuat si Mephiboset menjadi cacat. Kakinya jadi timpang, kemana-mana harus menggunakan tongkat. Terus katanya Daud, oke, panggillah si Mephiboset itu ke sini. Lalu singkat cerita, Mephiboset akhirnya sampai di hadapannya si Daud. Nah, Mephiboset ini sudah ketakutan adik-adik karena kebiasaan dari raja-raja yang sebelumnya, yaitu bahwa keturunan raja yang sebelumnya biasanya harus dibunuh. Tapi di sini Daud melakukan apa adik-adik? Ya, dia melakukan yang sebaliknya ya. Justru Daud malah memberikan kasih dan daripada Allah kepada Mephiboset. Jadi Mephiboset dianggap setara dengan Daud. Jadi pada saat Daud makan di mejanya, meja raja, meja seorang raja, di situ Mephiboset juga duduk makan bersama dengan Daud. Jadi sampai keturunannya Mephiboset semuanya diindahkan oleh Daud. Semuanya diperlakukan dengan hormat, dengan baik ya adik-adik. Penuh dengan kasih Allah, kasihnya Tuhan Yesus. Nah, jadi adik-adik yang di sini yang Kak Adri mau sampaikan dari cerita Daud adalah Daud itu menepati janji. Dia itu menepati janjinya dia kepada Yonatan. Dia nggak lupa setelah sekian lama. Bahkan dia cari anaknya
Yonatan. Lalu apa yang dilakukan oleh Daud? Dia memperlakukan Mephiboset seperti dirinya sendiri, menjadi setara dengan dia. Padahal dia itu adalah raja, adik-adik. Duduk dan makan semuanya di tempatnya raja. Padahal kakinya si Mephiboset itu pincang, adik-adik. Tapi karena belas kasihnya Daud, Mephiboset menjadi bahagia. Dia nggak perlu disembunyi-sembunyikan lagi di Lodebar. Nah, luar biasa ya cerita yang bisa kita tangkap hari ini, adik-adik. Jadi kita itu harus selalu menunjukkan kasih. Kita harus menepati janji. Kalau kita sudah menyebutkan janji, apalagi janjinya itu janji di hadapan Tuhan, itu harus ditepati. Daud juga tadi mempunyai dua pilihan. Dia bisa memilih untuk takut. Dengan dia takut, dia akan membunuh Mephiboset kan? Atau dia mau menjalankan kasih. Dengan dia menjalankan kasih, maka dia memperlakukan Mephiboset sebagai kerabatnya dia. Padahal tadinya si Saul sudah menyerang dia loh. Saul sudah berkali-kali mencoba untuk menghancurkan Daud. Tapi apa yang Daud lakukan? Daud malah membalaskan keketurunannya Saul menjadi kasih, bukan dendam. Oke adik-adik, nah itu yang Kak Andri mau ceritakan pada hari ini. Firmannya tadi ada di 2 Samuel 9 ya adik-adik, kalau adik-adik mau baca. Nah sekarang ada ayat hafalannya nih. Ayatnya ada di Lukas 6 ayat 27b yang bunyinya, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Lagi ya, Lukas 6 ayat 27b yang bunyinya, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Oke adik-adik, itu ayat hafalannya ya untuk hari ini. Jangan lupa untuk di-post. Oke, kalau begitu kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dan sayang sekali kita akan berpisah, tapi jangan khawatir. Kita akan bertemu lagi di minggu depan. Oke? Yuk, kita tutup firman hari ini dengan doa ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu bagi kami. Sekarang kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang berharga bagi kami, bisa menjadi pelajaran bagi kami Tuhan Yesus, supaya bisa menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau jaga kami di rumah kami masing-masing Tuhan. Jauhkan kami dari segala bentuk sakit penyakit Tuhan Yesus. Dan selalu berikan kami Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus, supaya kami selalu setia padamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sudah selesai hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Dadah. Firmannya bagus banget. Nah, karena tadi kita udah puji-pujian, terus kita udah mendengarkan firman Tuhan, berarti saatnya untuk kita berpisah deh. Selesai hari ini. Tapi nggak apa-apa, jangan sedih Kak Priscil, jangan sedih Nashka. Karena minggu depan kita akan bertemu lagi untuk ibadah sama-sama. Oke? Yuk, kita sekarang berdoa yuk. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini
kasih Bapa, terima kasih buat semuanya yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami boleh beribadah ya Tuhan, kami boleh memuji Engkau, memuliakan nama Engkau, mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami sayang sama Tuhan Yesus. Tuhan, bantu kami untuk menjadi lebih baik lagi Tuhan, menjadi saksi-saksi-Mu ya Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada Tuhan, kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.